Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu rukun wakaf yang menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf atau harta wakaf adalah nazir. Nazir adalah orang atau lembaga, badan yang diserai wakif untuk mengelola wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu akan betul-betul dimanfaatkan untuk kemajuan umat Islam, untuk membangun peradaban Islam, untuk meningkatkan kemajuan kualitas umat Islam? Seluruhnya berada di tangan nazir. Ketika tanah wakaf kita berjumlah 3,7 miliar persegi dengan nominal, dengan kalau kita prosentasi menjadi 370 triliun, maka apakah sebesar itu harta yang sudah diwakafkan betul-betul bisa membawa kemajuan bagi umat Islam, betul-betul bisa meningkatkan kualitas bangsa kita? Semuanya terletak kepada nazir wakaf. Maka dalam kesempatan ini kita ingin berbicara tentang apa syarat-syarat menjadi nazir wakaf, menjadi pengelola wakaf yang bertanggung jawab penuh untuk memanfaatkan, mengelola tanah wakaf itu sesuai dengan syarat wakif untuk kemajuan umat Islam dan bangsa yang kita cintai ini. Di banyak literatur fikih disebutkan syarat menjadi seorang nazir wakaf yang pertama adalah adil. Ayyakuna adilan. Adil menurut pandangan agama adalah orang yang bisa menjalankan syariat Allah. Orang yang jujur, orang yang amanah, bisa dipercaya, orang yang punya integritas moral, orang yang punya garansi religiusitas. Dia tidak melakukan dosa besar, dia tidak terbiasa melakukan dosa kecil, dia selalu menjaga kehormatannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi syarat utama nazir adalah adil. Yang kedua, syarat nazir adalah ayyakuna lahu kifayatun, punya kapabilitas, punya skill, punya kemampuan, punya kualitas yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan mauquf alaih, untuk kemaslahatan sasaran-sasaran wakaf. Dua syarat utama nazir ini harus ada sehingga nazir punya kewibawaan, punya kompetensi, punya skill, punya kemampuan untuk mengelola wakaf, untuk mengembangkan dan memanfaatkan wakaf itu untuk kemajuan Islam, agama yang kita cintai ini, untuk mengembangkan kualitas bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai, masyarakat Indonesia. Para pemirsa Lazis Sunu Wonokerto Maju yang berbahagia, kita lihat di sekeliling kita kebanyakan wakaf berupa masjid, madrasah, musola, TPQ, pondok pesantren, dan lain-lain. Maka nazir wakaf, baik perorangan atau lembaga bahkan badan hukum, harus punya tanggung jawab penuh bagaimana mengelola harta wakaf ini
yang manfaatnya dirasakan sebesar dan seluas-luasnya untuk umat Islam. Bagaimana masjid ini dikelola dengan baik untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk menambah pengetahuan, untuk memperkuat politik lokal, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, untuk memperkuat ukhuwah watoniyah, nasionalisme bangsa kita, untuk memperkuat ukhuwah basyariah, relasi kemanusiaan di tengah kehidupan dan percaturan dunia yang sekarang ini berkecamuk luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia, apakah seindah yang kita sampaikan fakta nadir wakaf di Indonesia sekarang ini? Seorang peneliti, Dr. Zainur Rasyid, meneliti tipologi nadir-nadir wakaf yang ada di Jawa Tengah, khususnya di 5 masjid agung di Jawa Tengah. Ternyata tidak sama nadir satu dengan nadir yang lain. Menurut hasil riset dari Dr. Zainur Rasyid ini ada 3 tipologi nadir. Yang pertama adalah tradisional normatif. Nadir wakaf yang konsentrasi utamanya adalah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu, al-muhafadzah alal qadimi shalih. Sekedar menggunakan tanah wakaf untuk hal-hal yang sifatnya konvensional. Masjid digunakan untuk sholat berjamaah, untuk menggelar pengajian, untuk menggelar istighosah, qiraatul barzanji dan lain-lain. Jadi nadir wakaf yang tradisional normatif ini menjadi mayoritas potret nadir wakaf yang ada di Indonesia. Yang kedua, tipologi dari nadir wakaf menurut Dr. Zainur Rasyid adalah kontekstual progresif. Artinya nadir wakaf yang tidak hanya al-muhafadzah alal qadimi shalih, tidak hanya melestarikan warisan dan budaya yang sudah ada, tetapi mencoba untuk memahami persoalan pada zamannya, mencoba untuk mengadopsi perkembangan baru, mencoba untuk memberikan kemajuan, sentuhan-sentuhan yang baik, sehingga al-akhdhu bil jadidil aslah, mengambil inisiasi-inisiasi baru, mengambil ide-ide baru, mengambil kegiatan-kegiatan baru yang bermanfaat dilakukan oleh tipologi yang kedua ini, kontekstual progresif. Ibarat sekarang ada pengajian streaming, ibarat sekarang ada kegiatan-kegiatan manajemen, diklat, kemudian seminar, bedah buku, memfungsikan perpustakaan dan lain-lain. Ini tidak banyak tipologi nadir yang kontekstual progresif. Yang terakhir ini yang paling jarang adalah transformatif, fungsional, produktif. Nadir wakaf yang tidak hanya melestarikan kegiatan-kegiatan masa lalu, mengambil hal baru, tapi lebih dari itu, dia mendorong supaya tanah wakaf masjid ini misalnya bisa membuka program-program yang mendorong kepada pengentasan kemiskinan, mendorong untuk pembebasan buta huruf, mendorong untuk tegaknya politik yang berkeadilan dan lain-lain. Salah satu contoh adalah di Masjid Agung Jawa Tengah. Di sekitarnya berdiri ruko-ruko, toko-toko kecil yang kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Semoga nadir wakaf yang ada di Indonesia ini terus berkembang dari tradisional normatif menuju kontekstual progresif dan menuju transformatif. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.